Geda-gedi, oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurulmi, NIM 2403111004, Prodi Perbankan Syariah semester 3. Jadi video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, di mana dosen pengampu saya yaitu Ibu Sulfainur SESC ME. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk penyelesaian sengketa pada perbankan syariah, salah satunya terkhusus pada sengketa eksekusi jaminan ini. Jadi langsung saja untuk ke pembahasan materinya. Baik, latar belakang mengapa sengketa eksekusi jaminan ini terjadi. Yang pertama ada wan prestasi, di mana debitur gagal memenuhi kewajiban yang disepakati. Yang kedua ada penafsiran kontrak, di mana perbedaan pemahaman klausul perjanjian jaminan. Yang ketiga ada legalitas jaminan, di mana keraguan atas keabsahan atau kekuatan hukum jaminan. Dan yang terakhir ada prosedur eksekusi, di mana ketidaksepakatan dalam pelaksanaan prosedur eksekusi jaminan. Adapun contoh studi kasus yaitu kasus PT Jaya Abadi versus Bank Makmur, di mana PT Jaya Abadi selaku debitur meminjam dana dari Bank Makmur dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan. Setelah beberapa kali gagal membayar angsuran, Bank Makmur mengajukan permohonan eksekusi jaminan. Yang pertama ada objek sengketa, yaitu tanah dan bangunan sebagai jaminan. Yang kedua ada pihak terlibat, yaitu debitur PT Jaya Abadi dan kreditur Bank Makmur. Selanjutnya yaitu mengurai pokok sengketa dalam kasus X atau dalam kasus PT Jaya Abadi versus PT Makmur. Yang pertama ada gagal bayar debitur, di mana PT Jaya Abadi tidak mampu melunasi kewajiban pinjamannya. Yang kedua ada prosedur eksekusi, di mana debitur mengklaim proses eksekusi tidak sesuai hukum. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu penilaian aset, di mana perbedaan nilai taksiran jaminan antara kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu tahap proses penyelesaian sengketa jaminan. Yang pertama ada somasi kreditur, di mana peringatan resmi dari Bank Makmur kepada PT Jaya Abadi. Yang kedua mediasi awal, yaitu upaya penyelesaian di luar pengadilan namun gagal mencapai kesepakatan. Dan yang ketiga yaitu gugatan perdata, di mana debitur mengajukan gugatan pembatalan eksekusi jaminan kepada pengadilan. Dan yang keempat yaitu putusan pengadilan. Pengadilan memutuskan legalitas proses eksekusi. Dan yang terakhir yaitu lelang jaminan, di mana eksekusi jaminan melalui proses lelang setelah putusan pengadilan. Adapun dasar hukum yang mendasari penyelesaian sengketa jaminan. Yang pertama ada Undang-Undang Jaminan Fidusia, di mana ketentuan mengenai fidusia dan eksekusinya. Yang kedua ada KUH Perdata, di mana berisi prinsip umum perjanjian dan wan prestasi. Dan yang ketiga ada HIR atau RBG, yaitu prosedur hukum acara perdata di pengadilan. Dan yang terakhir ada peraturan OJK, di mana regulasi spesifik terkait perbankan dan jaminan. Adapun analisis singkat mengenai kekuatan dan kelemahan argumen para pihak dari kreditur atau Bank Makmur. Kekuatannya yaitu perjanjian yang sah dan wan prestasi debitur jelas. Kelemahan ada potensi cacat prosedur eksekusi awal. Dan dari debitur yaitu PT Jaya Abadi, kekuatan menyoroti ketidaksesuaian prosedur eksekusi. Adapun kelemahan yaitu gagal bayar yang tidak dibantahkan. Adapun dampak sengketa terhadap pihak terlibat dan lingkungan hukum. Yang pertama ada debitur, di mana kerugian finansial, reputasi buruk, dan kehilangan aset. Yang kedua ada jurisprudensi, yaitu memberikan persenden untuk kasus serupa di masa depan. Yang ketiga ada kreditur, yaitu biaya litigasi, waktu terbuang, potensi kerugian piutang. Dan yang terakhir ada iklim investasi atau ketidakpastian hukum dapat mengurangi kepercayaan investor. Selanjutnya ada rekomendasi pencegahan dan solusi sengketa.
Yang pertama, ada perjanjian jelas di mana susun kontrak dengan klausul yang detail dan tidak ambigu. Yang kedua, ada mediasi proaktif. Utamakan penyelesaian di luar pengadilan saat tanda-tanda sengketa muncul. Dan yang ketiga, ada edukasi hukum, yaitu sosialisasi hak dan kewajiban kepada para pihak. Dan yang keempat, ada pengawasan otoritas atau peran OJK dalam mengawasi praktik pemberian dan eksekusi jaminan. Selanjutnya ada kesimpulan dan pelajaran penting dari studi kasus. Yang pertama, pentingnya legalitas. Kepatuhan terhadap hukum adalah salah satu kunci. Yang kedua, ada mitigasi risiko, yaitu identifikasi dan kelola risiko sengketa sejak awal. Yang terakhir yaitu penyelesaian damai, di mana mediasi dan negosiasi lebih efisien daripada litigasi. Mungkin itu saja video dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.